Dah, terasa banget bagian yang di sini. Yuk, selamat pagi guys. Jadi hari ini aku mau latihan push day atau mendorong. Nah, kali ini biasanya apa sih yang aku lakuin sebelum push day? Jadi rutin push day-ku apa? Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, and share. Atau bila perlu juga di komen. Karena channel saya ini baru. Semoga kalian dapat insight yang bagus juga dari akun saya. Nah, aku akan tunjukin apa aja sih yang biasa aku lakuin ketika push day. Dari warming up, latihannya, sampai cooling down. Oke, langsung aja. Nah, jadi teman-teman, di sini biasanya saya melakukan pemanasan. Selalu. Pemanasannya itu adalah dynamic stretch, seperti ini. Bukan statik. Statik itu menahan, tetapi dynamic. Jadi fungsinya untuk memberikan pelumas di antara persendian tulang-tulang kita. Jadi bagus banget supaya nggak kejut atau ada rasa nyeri atau cedera bisa kita hindari gitu loh. Nah, jadi teman-teman jangan melupakan pemanasan. Itu penting banget. At least 5-10 menit itu udah bagus banget. Nah, jadi segitu aja pemanasan dari saya. Ada yang berbeda nih dari pemanasan push day saya. Ada yang tahu apa? Iya, saya akan melatih satu otot back di awal gerakan. Tapi bukan melatih dengan intensitas tinggi ya, tapi dengan intensitas sedang aja. Ada yang tahu fungsinya apa? Coba tulis di kolom komentar. Nah, bebannya yang saya gunakan juga nggak relatif berat ya. Saya biasanya ngelakuin 15 repetisi, bebannya relatif ringan, nggak terlalu berat. Jadi, fungsi dari kita untuk melatih otot back ini di awal sesi gerakan dorong kita adalah ketika kita meretraksi, menjepit ini, kita akan ngasih range motion yang bagus saat mendorong. Mau pakai machine, dumbbell, cable, nanti akan kalian rasakan. Coba deh, dicoba. Kita ambil cuma 2 set doang, 15 repetisi pada gerakan cable pull through ini. Oke, nah setelah melakukan 2 set yang tadi, kita ready untuk latihan chest. Oke, langsung aja. Jadi exercise yang pertama itu, kita punya menu adalah incline dumbbell press. Jadi untuk exercise yang pertama, itu saya biasanya mengambil incline dumbbell press. Nah, buat teman-teman di sini juga saya implementasikan yang namanya warming set, ada working set. Jadi warming set itu bebannya nggak terlalu berat, untuk membiasakan otot-otot kita mengangkat beban. Jadi setup incline press saya itu simple banget. Ini flat bench, kita naikin. Nah, kalau teman-teman bisa perhatikan, ini hanya 15. Jadi ini personal preference juga ya. 15-30 derajat itu kalian akan nargetin yang namanya upper pec atau otot dada bagian atas kalian. Jadi saya lebih prefer untuk 15 derajat seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini warming set pertama saya. Pakai 12,5 each. Walaupun namanya warming set, alangkah baiknya kita tetap mengontrol. Jadi bukan cuma sekedar gitu, tapi kalau warming set, ya kita rasain ototnya berkontraksi. Untuk mempersiapkan kita ke working set kita. Tetap dapetin full range motion-nya, lakuin 6-8 repetisi aja udah cukup banget ini. Jadi itu yang namanya warming set. Setelah saya pakai 12,5, saya naikin lagi nih, kita pakai 20 kilo sekarang. Tetap dikontrol gerak negatifnya. Kontrol gerak negatifnya, rasain ototnya. Kita siap untuk memasuki working set saya. Ada catatan untuk teman-teman. Kebetulan juga di gym saya ini beban maksimalnya adalah 40 kilo, sehingga working set saya memang 40 kilo. Betulnya bisa mengangkat lebih ya, tapi karena memang berhubung dumbbellnya maksimal 40 kilo ya, it's okay. Sebelum kita juga memasuki working set, biasanya saya kasih jeda rest setelah dari warming set ke working set, saya kasih jeda rest 1-2 menit aja, udah cukup. Biasanya juga nih, saya sebelum masukin working set, karena jarak dari bench ke dumbbellnya lumayan jauh, alangkah baiknya kita pindahin dulu beban 40 ini ke depan. Nah, seperti ini. Dengan seperti ini, kita jauh lebih mudah untuk masuk ke working set kita. Dan kalau teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih kaki saya naik ketika melakukan sebuah gerakan incline press? Jikalau saya naikin kaki seperti ini, sebenarnya tujuannya itu untuk ngebuat spine saya itu nempel sama si bench. Nah, kalau kita biasanya nurunin sampai seperti ini,
angle latihan pun akan berubah menjadi sebuah flat bench. Kalau kalian perhatiin, ini akan menjadi angle flat bench. Nah, maka dari itu aku mau dari teman-teman kalau kita ngelakuin incline posisinya yang ngebuat nyaman dari spine kita. Spine kita bisa nempel di bench, sehingga nggak ada tension lagi pada lower back kalian. Kalau seperti ini, tensionnya akan ada pada lower back ketika kalian mendorong. Dan angle bench pun akan berubah menjadi flat bench. Jadi kita langsung masuk aja ke working set 1. Aku juga sering banget ngasih tips ini, yaitu kita mulainya jangan dari duduk, pakailah sedikit momentum untuk mengangkat beban yang lumayan berat ini. Jadi dari sini, setengah duduk, dan pakai momentum ke atas. Oke, dengan begini kalian dengan mudah akan mengangkat dumbbell. Dikontrol. Push. Jadi seperti itu adalah working set 1 saya. Kita rest 3-5 menit untuk masuk ke working set 2 juga. Dengan beban yang sama, target 8-10 repetisi. Saya rasa udah cukup banget restnya. Jadi sebelum kita masuk ke working set 2, mau flex sedikit, terasa banget pump pada chest, shoulder, dan tricep kalian. Nah, jadi namanya juga compound movement. Kalau compound movement itu pasti akan melibatkan lebih dari satu persendian, satu otot, itu udah pasti. Jadi, langsung aja kita masuk ke working set 2. Nah, terasa banget pumpnya guys. Kebetulan di gym saya ini maksimal dumbbellnya 40. Kalian bisa nerapin ini jikalau gymnya itu sepi, di sekitar kalian nggak ada yang lalu lalang, nggak ada yang mau pakai dumbbell di sini, di area ini. Jadi, kalau saya pribadi, saya suka banget naruh dumbbell berat itu di atas tumpukan dari dumbbell-dumbbell lain. Selain memudahkan kita untuk memulai gerakan incline press, kalian nggak capek ngambil dari bawah lantai untuk naikin ke atas. Pada gerakan pertama ini cuma ngambil 2 set. Intensitasnya kalian bisa jaga, lihat selalu untuk intensitas tinggi latihannya ya. Menu next kita masih ada gerakan press juga, tapi saya nggak pakai dumbbell atau free weight lagi. Tapi kita ke versi yang lebih stabil, yaitu machine. Jadi kebetulan masih dipakai orang, nanti kita selepas dia, karena masih rest juga ya. Sebelum kita masuk untuk latihan ini, teman-teman, untuk men-setup alat machine press, kalau saya sendiri suka banget ketika dapat di posisi stretch ini sejajar dengan puting. Jadi sejajar dengan puting, dengan bias otot sternal atau pectoralis, dada bagian tengah kalian. Jadi sternal itu di bagian tengah-tengah. Oke, kalau sudah dirasa pas, baru kita masuk ke beban inti. Ini juga saya ngambilnya 2 working set. Nah, buat teman-teman, kebetulan di gym kalian mungkin aja ada yoga block seperti ini. Jadi, fungsi dari yoga block ini akan ngebantu kalian. Oke, saat memulai gerakan pressing. Nah, sebelumnya range motion-nya itu kita mulai dari sini, tetapi ketika kita menggunakan yoga block, ini akan dipermudah sehingga tricep kita ikut ngebantu dorong beban. Terlebih ketika bebannya berat nantinya. Sehingga kita memulai itu lebih gampang. Bukan di sini, tetapi di sini kita mulai. Oke, jadi kita baru naikin beban. 2 plate, 20, ditambah 10 lagi, so total 100. Ketika saya mendorong ke depan nanti, si yoga block ini bakalan turun, jatuh ke bawah. Maka dari itu, kita bisa mulai jauh lebih mudah. Depresi bahu dan retraksi ke belakang, oke? Busungkan dada ke atas. Oke. Posisi tangan juga dari sejajar dari bahu kalian, di luar dari bahu kalian. Oke, bukan sejajar tetapi di luar dari bahu kalian. Sehingga saya dapetin sekiranya di sini ya. Oke, atur nafas dan boom. Tarik nafas. Dah.
Saya udah failure di sana, alangkah baiknya kalau kalian sudah mencapai failure, kita lepasin aja. Sehingga kita lebih aman. Let's say, jikalau kita nggak mampu ngangkat lagi, kalian tidak membahayakan diri sendiri. Terutama pada persendian bahu ini. Hati-hati banget, jika kalian latihan di gym, pakai beban berat, kita amanin bahu kita. Nanti masih ada lagi satu working set, saya mungkin masih pakai beban yang sama juga. Di latihan push day saya, itu saya selipin juga satu gerakan shoulder, yaitu dumbbell lateral raises. Kalian bisa pakai cable, pakai machine, ataupun dumbbell. Tapi kali ini aku pakai dumbbell. Nah, setupannya pun incline 70 derajat. Jadi nanti aku kneeling atau berlutut di sana, badanku disupport oleh bench ini. Jadi langsung aja kita ke eksekusinya. Kita bisa make sure dulu si bench ini kuat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan di-shrugging, depresi bahunya. Kita fokus ngebuka keluar. Oke, kita kasih starting point tension dulu di lateral head. Ke atas. Kontrol dia bergerak negatifnya. Ke atas. Damn. Ini beban udah dari setahun yang lalu. Tetap 12,5. Ya karena memang otot kecil itu lebih lama progresnya ketimbang gerakan-gerakan compound. Dan itu hal yang sangat wajar. Bukan berarti otot kalian nggak ada perkembangan ya. Cuman kita bisa lihat dari intensitas bagaimana kita nge-performnya. Form kita terkontrol atau kita hanya menggunakan momentum, itu juga sebuah progres ya. Biasanya pada gerakan isolation itu saya target rep range-nya 10-12, bebannya tidak bisa relatif berat guys. Ini beban dari setahun lalu masih sama, not bad for my shoulders. Ini juga saya ngambilnya 2 set, karena juga nih, kenapa sih aku jarang banget ngambil front deltoid pada gerakan push? Di gerakan pressing, kita itu udah nge-involve banyak banget otot front deltoid atau bahu depan kita di saat gerakan pressing. Ya alhasil otot deltoid yang lainnya underdeveloped. Itu juga udah cukup banget ngasih penekanan ke front deltoid. So, kita masuk ke latihan berikutnya. Sebenarnya saya lagi kebingungan. Di mana sih belt untuk kita taruh kasih beban itu? Cuman karena berhubung nggak ada, ya udah nggak masalah, mungkin dipakai orang lainnya. So, gerakan selanjutnya kita masih ada gerakan dip. Pada gerakan dips, kalian akan ngelatih otot dada bagian bawah kalian. Dan tentunya juga pada saat eksekusinya, aku nggak mau kalian itu tegak seperti ini. Otherwise, kalian akan ningkatin tension pada tricep. So, posisi badan kita itu agak leaning tekan. Oke? Jadi kita akan berhenti di 90 derajat aja udah cukup. Setup alat dipsnya pun simple. Yang pertama, ini selebar bahu. Oke, kita buka sehingga membentuk letter V. Di sini saya juga melakukan 2 set sampai failure, karena kalau kalian failure, jatuhnya aman di permukaan lantai. Oke, kita mulai aja. Dari sini. Nah, itu baru working set 1. Kita masih ada set kedua lagi. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Pump pada otot front deltoid kita, ngepump banget. Kalau kita latihan push. Nah, itu alasan saya kenapa saya nggak ngelakuin pressing movement untuk shoulder, seperti shoulder press, dumbbell press, machine press. Ya karena memang udah banyak banget penekanan pada front deltoid kalian ketika gerakan mendorong. So, kita masuk ke working set kedua. Jadi kalau dari tampak samping, kalian bisa lihat sendiri bagaimana eksekusiku ketika tampak samping. Jadi, dari posisi badan tegak, kita bukan naik turun seperti ini, tapi condong ke depan. Oke? Kontrol tiap gerak negatif. Up. Bukan seperti ini. Oke, jadi udah segitu aja kemampuan dari otot saya sampai titik failure. Dari sini saya udah menyelesaikan latihan intinya. Sekarang kalian bisa tambahin isolation seperti tricep. Oke, kita langsung aja ke latihan tricep. Next, kita masih ada gerakan tricep. Jadi saya mengambil gerakan overhead extension menggunakan rope. Jadi langsung aja kita setup alat ini. Kita bisa setup setinggi pinggang. Jadi arah resisten ini setinggi pinggang aja udah cukup. Karena kalau kalian dari bawah, setupnya terlalu bawah, kalian bakalan ngelakuin yang namanya rotasi badan sehingga ada rasa nggak nyaman pada lower back kalian. Terlebih ketika bebannya berat. Nah, maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita bisa setupnya setinggi pinggang doang. Untuk memulainya, kalian gampang banget. Kalian bisa jongkok dari bawah seperti ini. Oke. Kemudian langsung deh, kita bisa mulai lebih nyaman tanpa perlunya rotasi ke bawah. Seperti itu. Jadi kita langsung aja jongkok. Jongkok sedikit, bukan sampai jongkok bawah. Enggak. Jongkok sedikit. Nah, biarin dapetin stretch-nya. Kemudian kita lawan tensionnya ke atas.
Oke, maintain posisi siku kalian selalu dekat di samping telinga. Buka keluar. Oke. Wah. Nah, begitu pula ketika kalian sudah selesai. Nggak perlu sampai jongkok ke bawah. Nah, di posisi ini juga, aku mau teman-teman, dari tangan itu dapetin stretch-nya sampai bawah. Jangan setengah doang seperti ini, tapi dapetin stretch-nya sampai bawah. Supaya dari tricep long head kalian itu terstretch. Kita juga ngelakuinnya 2 set sampai failure, atau otot kalian nggak mampu. Nah, jadi setup-nya itu seperti ini. Kalian bisa lihat, setinggi pinggang doang, nggak sampai bawah. Ketika kita posisinya itu ke stretch seperti ini, kita mau nargetin otot tricep long head. Jadi bagian yang di sini itu namanya tricep long head. Maka dari itu gerakannya bisa kalian pakai dumbbell skull crusher, EZ bar skull crusher, tricep overhead extension seperti ini. Banyak banget, gak harus menggunakan kabel. Tapi saya sendiri, supaya setupnya nggak ribet, ya saya pakai kabel aja. Masih ada lagi satu sebenarnya, yaitu masih gerakan tricep, tetapi bedanya kali ini bias ototnya pada lateral dan medial head dari tricep kita. Jadi kita bisa ngelakuin yang namanya tricep push down. Kalian bisa ngelakuin GM press, tricep push down, ini yang namanya flat bar. Kalian bisa pakai flat bar ataupun ini juga sama fungsinya. Tapi kadang-kala ada yang nggak nyaman menggunakan ini ataupun flat bar. Itu balik lagi ke personal preference. Kalau saya sendiri sih flat bar aja udah cukup ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Ketika kalian melakukan gerakan tricep, arah pressing ini sangat penting banget menentukan bias otot mana yang akan kalian latih. Nah, for example, kalau kalian pressing dengan posisi siku di depan seperti ini akan jauh lebih dominan akan nargetin medial dan lateral head-nya. Nah, jikalau kalian sayangnya menggunakan flat bar ini nggak bisa untuk menarik siku kalian ke belakang ya. Nah, yang bisa itu rope ataupun attachment yang memungkinkan kita untuk meletakkan siku kita di belakang seperti ini. Nah, gerakan ini akan berubah menjadi extension dengan posisi elbow kalian yang di belakang badan. Dan target ototnya pun akan ke long head. Tapi ketika saya pressingnya itu di depan posisi siku saya seperti ini, akan lebih nargetin ke medial dan lateral head dari otot tricep saya. So, langsung aja kita ke working set 1. Sama juga, kita mau targetin sampai failure pada gerakan isolation. Maka dari itu, maksimalin. Masih ada lagi satu working set, jadi totalnya 2 working set pada gerakan tricep push down ini. Buat teman-teman, segitu aja latihan dari push day saya. Cukup simple, gak terlalu banyak variasi. Kita fokus pada intensity dan volume yang dihasilkan dari latihan. Thank you banget udah nontonin video-video saya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Thank you so much. I'll see you on the next video.